Hancur. Coba bikin ribut. Pukul gas mati. Siapa nih? Siapa? Kasihan. Weh, hancur, muka hancur, muka hancur. Muka hancur. Detik-detik mahasiswa digeprek oleh oknum nggak ada ditampilkan oleh wartawan yang kebetulan ada di TKP, malah tidak disiarkan juga. Pertanyaannya, yakin nih kita masih mau kebebasan pers ala demokrasi Yunani kuno? Masih mau? Keadilan mana keadilan? Nggak ada, demi Allah. Mustahil mengharapkan keadilan pada demokrasi Yunani kuno. Mustahil. Keadilan hanyalah semata-mata mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terlihat bahwa negara mengeksploitasi, tapi isu rasial tetap dipertahankan. Karena itu cara untuk mengendalikan masyarakat. Hal yang biasa kita baca di dalam buku-buku political philosophy, di dalam upaya untuk memahami bahwa niat pemerintah sebetulnya adalah menghalangi persatuan supaya dia bisa kendalikan keadaan. Itu busuknya pemerintah. Itu mahasiswa tuh banyak yang digeprek nih. Digeprek, dikasih cabai merah, cabai hijau oleh oknum aparat. Mana keadilan? Ya, keadilan kayak begitu, keadilan mana? Nah, itu videonya, saudara. Kita harus kembali pada kehidupan kesetaraan manusia, solidarity itu. Dan itu yang jadi tema dari KAMI. Jadi sekali lagi kita bersekutu di sini dalam upaya untuk reconstituting the idea of justice. Karena inti dari kemerdekaan Indonesia adalah social justice. Itu yang nggak terlihat. Kan itu yang jadi tontonan kita untuk tahu bahwa memang pemerintah ini mengeksploitasi rasialisme supaya mudah dikendalikan kalau terjadi social unrest. Habis warga pukul. Warga pukul. Warga. Ini adalah the end of history dari Jokowi. Itu intinya. Memang, karena itu mahasiswa betul di end game itu memang sedang terjadi. Bukan karena voluntarisme kita, tetapi faktor-faktor sosiologi bergerombol untuk memastikan bahwa Indonesia sedang berada di ujung kehancuran. Publik di bawah itu menunggu nama baru dari keadaan ini apa? Itu pemburukan, the beginning of the end. Dan nama itu hanya bisa diberikan oleh orang yang mampu melihat. Demo tolak kedatangan Jokowi memakan korban. Ada nyawa yang melayang. Tidak ada rezim yang lebih brutal selain rezim Jokowi. Demo tolak BBM saat kunjungan Jokowi di Maluku Tenggara ricuh. 12 mahasiswa diduga terluka. Dikutip dari kompas.com. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa di Langgur, Maluku Tenggara, berakhir ricuh. Aksi demo yang dipusatkan di Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, tepatnya di Taman Wadek, itu berlangsung saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan rombongan di Maluku Tenggara pada Rabu, 14 September. Aksi berakhir ricuh setelah warga bersama polisi dan petugas Satpol PP memaksa membubarkan para mahasiswa. Dalam kericuhan itu, puluhan mahasiswa dikabarkan terluka, termasuk belasan anggota HMI cabang Tual. Ada 12 kader HMI yang terluka. Kebanyakan memar dan satu kader kami yang parah, saya sendiri ikut dipukul dan ditendang. Kata Ketua Umum HMI cabang Tual Ali Hanafi kepada kompas.com via telepon Kamis 15 September. Ali Hanafi mengatakan 5 hari sebelum aksi dilakukan, mereka telah menyampaikan pemberitahuan ke Polres Maluku Tenggara akan melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM.
Namun saat aksi hendak berlangsung, muncul isu di masyarakat bahwa masyarakat menolak kedatangan Presiden Jokowi di wilayah itu. Menurut Ali, saat sedang bersiap untuk melakukan demonstrasi, peserta aksi kemudian didatangi warga dan polisi serta petugas Satpol PP. Mereka langsung memaksa mahasiswa untuk membubarkan aksi demo. Mereka paksa kita bubarkan aksi demo. Setelah itu mereka memukuli kami, bukan hanya warga yang mengeroyok tapi juga polisi dan Satpol PP berpakaian dinas lengkap. Mereka memukul dan menendang peserta aksi, ungkapnya. Ali Hanafi mengatakan dari belasan anggotanya yang terluka, beberapa di antaranya merupakan anggota perempuan atau Kohati. Selain belasan kader HMI, sejumlah peserta demo dari organisasi lainnya juga terluka. Salah satunya Sekretaris PMII Cabang Tual. Hasil koordinasi ada 2 anggota GMNI yang terluka dan dari PMI itu sekretarisnya. Dia ditendang dari mulut oleh petugas Satpol PP. Selain itu ada beberapa lagi yang terluka dari rekan-rekan lainnya, katanya. Dia mengaku sangat menyayangkan kejadian itu. Karena aksi tersebut bukan untuk menolak kedatangan Jokowi, namun menyuarakan kepentingan masyarakat termasuk beberapa isu lokasi di wilayah tersebut. Tentu kami sangat menyayangkan sikap represif polisi dan warga yang melakukan pengeroyokan karena penyampaian aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang dan kami ini sedang menyuarakan kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk menolak Jokowi, katanya. Sementara itu, Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Duma membantah bahwa polisi menganiaya para pengunjuk rasa. Ia mengaku polisi malah berusaha mencegah massa dan ibu-ibu yang marah dan mengeroyok para peserta aksi. Pak Jokowi, tahukah Anda, ada nyawa melayang saat kunjungan Bapak ke Maluku Tenggara. Padahal mereka cuma ingin harga BBM turun. Tulis akun Twitter Yans. Dari tahun 2019 sudah gak kuhitung nyawa melayang karena ulah kroni-kroni oligarki Pak Jokowi. Murah sekali nyawa di Indonesia ini. Dan itu pun masih juga gak melek kalau pemberitaan ini dah acak-acakan. Komentar orang sisa. Kurang ajar polisi laknatullah. 1 jiwa melayang sudah, mau berapa jiwa lagi Pak? Momennya pas tapi sayang ruang geraknya yang sempit. Akhirnya warga yang membubarkan massa demo, perlu diingat aparat TNI, Polri dan Satpol PP hanya mengamankan korban. Warga marah karena dari sekian tahun baru pernah RI 1 menginjakkan kaki di Maluku, ujar Dobal. Wujud mengayomi dan melindungi, faktanya cenderung tegas dan terukur. Apa saat korban dijinjing itu sudah menjadi jenazah? Kalau sudah menjadi jenazah atau sedang sakaratul maut, perlakuan mereka seperti itu sangat biadab, ujar Dobal. Maaf, bisa minta link videonya atau beritanya soal ada nyawa yang melayang. Perbuatan sekecil apapun itu pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innalillah, ujar Dita. Bangkitnya kesadaran dari sistem yang zolim. Korban itu harusnya bikin hati miris dan tersenyum. Dimulai dari ratusan KPPS dan korban-korban demo penyampai aspirasi, korban peristiwa KM7, semua akan dipintakan pertanggungjawabannya kelak. Manusia pembawa sial, ucapannya pun berbohong, ujar butiran debu. Lengserkan adalah solusi akhirnya, bravur rakyat Indonesia. Innalillah, kejadian yang sangat menyedihkan, padahal cukup dijawab. Bila mau tahu, mari kita bicara di kantor Bupati. Cukup perwakilan 5 orang, saya kira dengan jumlah 5 orang bisa dihadapi baik, ujar Kurawa. Pak Jokowi jangan tuding mulu, tidak tepat sasaran subsidi BBM, jika mau naik, naikkan saja. Masa dari dulu sistemnya itu saja, tagar rezim bangsa, ujar dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Korban sudah berjatuhan, saatnya menabuh gendreng perang. Pak Jokowi orang yang katanya kangen di demo ya, tapi kok tiap didatengin kabur mulu, apalagi ini sampai ada korban, ujar Ahmad Ridwan. Kesombongan si raja bohong ini memang sudah sangat keterlaluan, lebih-lebih kesombongan yang terus dukung si pembohong.
Dari akun Cebong bangik posting ini, padahal kan Jokowi lagi ada kunjungan. Ini udah merendahkan mahasiswa, ujar Manis. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan. Audio Jungle.